Halo my friends, ketemu lagi nih di Chit Chat Cuan, tempat ngobrol santai seputar finansial dan tips investasi biar makin cuan. Hari ini kita mau bahas mengenai Money Talk for Young Generation. Jadi buat kamu my friends yang merasa masih muda, nah ini cocok banget nih. Podcast kita hari ini buat kalian tonton sampai habis. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Dr. Adi Kurniawan Yusuf, SEMM, seorang investment and financial literacy expert dan juga dosen keuangan di Universitas Ciputra. Kita sambut aja langsung ya, my friends. Halo Pak Adi, selamat datang. Halo Bu Yuli, terima kasih sudah mengundang. Ya, terima kasih juga nih udah jauh-jauh dari Surabaya mau datang ke kantor Maybank Sekuritas nih untuk ngobrol Chit Chat Cuan. Wih, biar dapat banyak cuan nih. Iya, karena kan biasanya anak muda emang sukanya yang cuan-cuan ya. Iya. Nah, hari ini kita mau bahas money talk nih for young generation. Jadi seputar mungkin gimana sih memanage keuangan buat anak muda zaman sekarang, khususnya mahasiswa ya. Nah, sebelum kita mulai chit-chatnya, mungkin boleh nggak perkenalkan dulu nih Pak Adi, perkenalan diri. Nah, kalau boleh tahu dosen keuangan. Nah, majornya maksudnya mata kuliahnya specifically di apa nih? Ya jadi kalau ngomongin masa experience saya education-nya sendiri, education experience memang di bidang finance. Jadi S1 saya waktu itu mengambil IBM, tapi waktu itu ada konsentrasi finance, S2, S3-nya ke finance gitu. Dan untuk mata kuliahnya sendiri itu memang terkait finance ya, seperti financial management, terus juga investment management, terus juga kalau sekarang itu kan nama mata kuliah itu lebih ke kita kaitkan sama teknologi juga ya. Jadi kita ada juga mata kuliah digital finance, belajar terkait kurang lebih financial technology, digital payment dan banyak lagi. Kurang lebih seperti itu ya, lebih ke arah finance dan juga economic. Oke, jadi sekarang udah ada judul mata kuliah itu digital finance. Ya. Oke, udah lama soalnya nggak kuliah nih. Oh Pak iya, Adi. mau ngambil kuliah lagi? Iya, boleh. Nanti saya jauh ya kuliahnya di Surabaya ya. Kalau mau online juga boleh. Oh, udah bisa online. Oke, my friends ya. Nah, sekarang berarti kalau ngomongin masalah finansial untuk mahasiswa, biasanya tantangan apa sih yang dihadapi nih, tantangan terbesar khususnya tantangan finansial dari anak-anak muda? Apakah apa yang menjadi kesulitan? Apakah sulit mengelola keuangan? Apa karena mereka nggak sadar atau memang kurang edukasi atau gimana? Ya, kalau kita ngomongin masalah tantangan ya Bu ya, saya kembali flashback dulu waktu saya menjadi anak muda. Tapi masih muda sih sampai sekarang, tapi lebih muda dari sekarang ya kan. Dulu waktu pertama kali lulus kuliah, ini sharing dulu aja. Pertama kali lulus kuliah itu saya tuh sempat cari side hustle gitu lah ya. Jadi ibaratnya sambil kalau kita tahu itu sambil ngelesin anak-anak itu untuk dapat uang gitu kan. Jadi dari situ itu saya merasa aku ini dapat uang sendiri nih ya kan. Tapi waktu itu di zaman itu kan sekitar 2016-an, 2017-an itu ya. Itu kayak nggak tahu nih uang ini seharusnya dibuat apa gitu. Jadinya kalau di zaman itu karena aku merasa aku punya uang, ya udah deh spend aja. Dan waktu itu kan informasi terkait financial literacy, terkait bagaimana untuk mengatur keuangan itu kan masih minim ya di zaman itu. Kan mulai maraknya itu sewaktu pandemi, ya kan waktu pandemi 2020 cara mengatur keuangan ya. Nah, jadi kalau aku bisa simpulkan tantangannya itu apa? Tantangannya itu lebih ke budaya konsumtif ya, lebih consumption-nya anak-anak muda ini. Karena biasanya anak muda tuh sekali pegang uang, ini ya apa-apa semua mau dibeli kan? Bener, apalagi kan temennya beli nih, pakai baju yang keren aja tuh sudah kelihatan harga dirinya naik tinggi, bener ya Bu ya? Pengalaman ya? Pengalaman juga. Nah, jadi sekarang ini dengan teknologi yang makin marak juga, ini sebenarnya kan bisa efeknya positif dan juga negatif. Kalau dulu itu kita mungkin lihat orang jalan di mall gitu, wah orang ini pakai baju ini, orang ini pakai tas ini, aku juga mau ikut beli misalnya gitu kan. Sekarang kita di HP aja itu kan bisa lihat banyak sekali tren yang ada, ya kan. Jadi kalau anak muda ini memang menurut saya itu normal-normal aja bahwa kita itu punya rasa kepingin yang lebih gitu. Jadi tantangannya di situ sih, bagaimana kita bisa untuk mengelola consumption kita untuk apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan apalagi budaya ini kan juga sering ya, budaya fear of missing out. Ya, FOMO. FOMO, nggak mau kelewatan gitu kan. Itu yang jadi tantangan utama menurut saya. Dan menurut saya juga sampai saat ini tuh masih jadi concern sih. Karena kalau waktu itu saya sempat melakukan penelitian dan saya dapat data nih ya Bu ya.
kalau ngomongin terkait financial literacy, waktu itu ada 18 sampai 24, 25 sampai 30 dan lain sebagainya. Memang yang paling rendah itu masih yang umur 18 sampai 20-an sekian gitu ya, 20 sekian yang baru-baru mulai kuliah gitu benar, ya. Benar. Berarti memang kendalanya atau kayak tantangan terbesarnya adalah dari diri sendiri ya. Iya. Gimana cara kita memanage keinginan dan membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Benar. Mungkin kesulitannya di situ ya. Apalagi misalnya kayak tadi Pak Adi ya, punya side hustle, punya uang lebih, bawaannya pengen di-spend terus. Nah, gimana sih caranya harusnya memanage keinginan kita. Nah, berarti harus punya mindset keuangan yang lebih baik ya. Nah, iya. Mindset keuangan seperti apa yang harus dibangun sejak muda supaya kesehatan keuangan ini bisa jangka panjang ya, alias nggak nyesel di kemudian hari gitu, nggak telat menyadari gitu. Sebenarnya mindsetnya adalah lebih ke uang ini itu mau dibuat seperti apa sih? Apakah tujuan kita di terakhir itu hanyalah punya uang? Enggak kan? Tujuan kita semua di sini itu berharap bahwa when we get retired nanti di kemudian hari kita itu bisa istilahnya menafkahi diri kita sendiri gitu kan. Kalau kita tahu sekarang banyak istilah sandwich generation di mana ada anak itu yang harus menafkahi anaknya dan juga orang tuanya gitu. Itu kan kita nggak mau kan one day kalau kita tua nggak mau istilahnya kita punya anak, kita nggak mau membebani anak kita gitu kan. Kita mau mandiri secara financial gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa istilahnya financially independent di kemudian hari, itu yang harus menjadi mindset dari mahasiswa ataupun anak-anak ataupun my friend yang masih muda-muda ini. Jadi bukan hanya sekedar kita ngomongin mungkin yang ada di pikiran, oke, kalau punya uang diinvestasi, punya uang dibuat sesuatu yang berguna atau produktif. Tapi apa nih mindsetnya ke depannya apa nih? Ternyata yang harus dipegang adalah one day kalau kita sudah nggak kerja lagi ataupun kesempatan kerja sudah nggak ada, kita masih bisa financially independent. Gitu. Jadi ketika kita sudah mikirnya ke situ nih, maka dari setiap apa yang kita lakukan, ya kan, itu kita ada planningnya, ya kan. Jadi uang itu bukan lagi sarana untuk kita keluarkan, ya kan, tetapi kita harus punya mindset untuk bagaimana menjadikan uang ini itu salah satu instrumen untuk mencapai financially independent tadi itu, gitu. Jadi barangkali kita belajar bagaimana cara untuk menunda gratification, istilahnya kan ada delay gratification. Jangan lakukan sekarang, tapi happy-happynya nanti aja gitu. Tapi ingat tujuan utamanya dulu agar nanti kemudian harinya itu akan lebih happy gitu. Oke, jadi mesti set goals juga ya. Benar. Ini uangnya sih sebenarnya saya mau pakai buat apa sih? Terus baru kita bisa menentukan ya. Ini nanti mau diinvestasiin kah? Iya. Mau dialokasiin kemana? Jadi mindsetnya tadi ya harus tahu juga nih goalsnya apa. Tapi di jangka ke depan ya. Iya, benar banget. Mau diapain atau kayak uangnya supaya mencapai financial independent tadi ya. Nah, biasanya kan Pak Adi berarti kan dosen selalu ketemu nih sama anak-anak muda ya, selalu ketemu mahasiswa gitu. Biasanya kesalahan umum anak muda ketika investasi tuh apa sih? Gitu. Jadi kayak mereka misalnya dapat uang dari orang tua, harus mengurus uang mereka sendiri. Jadi terus gimana cara ampuh dan simpel untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang umum itu? Kesalahan investasi. Kalau kita ngomong investasi nih ya Bu, sebenarnya itu investasi kan kita itu persepsi orang investasi itu kan banyak ya. Karena nggak cuma ngomongin masalah investasi uang, tapi juga kalau kita ikut seminar nih, kita investasi leher ke atas gitu kan, ada yang bilang kayak gitu. Jadi ngomong investasi itu banyak gitu. Jadi kalau ngomongin kesalahan-kesalahan investasi, kita ngomong ke sebelum investasinya deh. Jadi aku rasa bahwa sebelum investasi kan berarti perlu namanya konsep pengelolaan uang gitu. Menurut saya banyak di antara my friends mungkin atau teman-teman dan juga pengalaman dari yang ada, itu pengelolaan uangnya yang masih salah gitu. Mengalokasikan biayanya untuk investasi, untuk spending dan lain sebagainya itu masih istilahnya itu tidak tidak pakem gitu loh. Mereka tergantung, pernah nggak sih kalau waktu kita dulu ya, mungkin waktu kuliah gitu, wis lah kalau ada uang ya udah tak investasiin, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya, pokoknya uang ini habis gitu, kalau ada sisa ya tak invest, kalau enggak ya nggak usah gitu. Jadi seringkali itu gitu, investasi itu bukan jadi priority-nya, tapi investasi itu jadi ya sisa-sisanya gitu, residualnya ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong ke dalamnya sendiri ya, kesalahan investasinya,
menurut saya itu ini yang saya alami sendiri. Jadi dulu itu even saya itu dari keuangan, tapi kadang itu saya tuh males untuk analisis sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya kamu beli saham apa sih? Misalnya waktu itu kan saham itu memang trending sekali kan. Kamu beli saham apa? Oh saham ini. Ya udah deh, aku ikut aja gitu. Padahal sebenarnya kan kita banyak sekali nih metode analisisnya gitu kan, entah mau fundamental kah, mau teknikal gitu. Tapi ujung-ujungnya kita ikut-ikutan orang. Dan kalau saya baca beberapa research juga, ini kan nama konsepnya itu herding behavior. Kita itu ngikutin orang lain. Jadi ya kalau misalkan kita rugi, ya yang disalahkan jangan orang lain, ya kita sendiri. Karena we decide on our investment gitu kan. Kita yang decide sendiri investasi kita. Jadi lebih ke arah itu yang pertama. Lalu berikutnya itu investasi itu tidak melihat resikonya gitu. Jadi ya pokoknya aku mau investasi di sini karena orang lain itu untungnya banyak gitu. Padahal sebenarnya kan kapasitas tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Orang lain mungkin mampu untuk menanggung resiko yang besar, aku nggak mampu menanggung resiko yang besar gitu. Jadi itu sudah beda. Dan itu semua terjadi karena kita nggak tahu profil resiko kita gitu. Jadi buat teman-teman mungkin short message juga bahwa ketika kalian mau invest, kalian harus tahu risk profile kalian seperti apa. Dan kurasa banyak sekali ya sekarang cara untuk menghitung risk profile, mengetahui risk profile apakah kita yang risk averse atau risk neutral ataupun risk taker gitu. Kalau risk taker ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau risk averse ya agak hati-hati nih. Apakah kalian siap untuk kehilangan uang ketika itu turun? Apakah kalian siap untuk kehilangan uang ketika mungkin itu nggak sesuai ekspektasi kalian gitu. Oke, jadi tadi kalau boleh saya recap ada 3 ya kesalahan yang biasa terjadi di anak muda nih ya. Tadi yang pertama adalah mereka sebenarnya belum tahu nih cara mengelola keuangan. Sebenarnya seperti apa sih? Jadi sebelum memulai investasi ada baiknya belajar mengelola keuangan dulu ya, alokasi dananya, kapan harus atau berapa banyak harus investasi dari penghasilannya. Terus juga tadi cuman jadi followers alias ikut-ikutan ya, herding behavior. Nggak boleh my friends cuman ikut-ikutan beli saham aja ya. Harus mulai menganalisa sendiri ya, belajar menganalisa sendiri. Sama yang ketiga tadi adalah tidak mengetahui resiko dari investasi yang dia pilih. Jadi nggak tahu dia sebenarnya risk profile seperti apa. Apakah high risk high return, apakah moderate, ataukah risk averse. Biasanya kalau misalnya kita buka rekening saham kan biasanya juga ada kuesionernya tuh my friends ya. My friends ini sebenarnya tujuan investasinya apa, terus risk profile-nya seperti apa. Nah, jadi dari situ my friends baru nih bisa tahu nih kira-kira saham atau jenis investasi apa sih yang cocok buat my friends. Jadi untuk menghindari kesalahan tadi, 3 hal tadi my friends harus ingat ya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau boleh sharing untuk anak muda nih yang biasa bertemu dengan anak muda di kampus dan juga masih muda dan juga masih muda, betul, sebagai anak muda juga karena kita berdua masih muda. Kira-kira produk investasi apa yang paling cocok dipilih pertama kali? Jadi misal kita mengeneralisir aja deh, misalnya anak muda itu risk profile-nya misal kita anggap moderate ya. Jadi kira-kira produk investasi apa yang cocok nih untuk anak muda? Oke. Sebenarnya udah dijawab ya, sebenarnya tergantung profil resiko kalian ya my friend. Kalau misalkan memang kalian nggak terlalu suka resiko ya investasi yang aman-aman aja kayak deposito, obligasi itu gitu kalau kan. risk averse misalnya. Ya kalau risk averse gitu kan, ataupun gold itu masih bisa tergolong lah risk averse karena kecenderungannya kan selalu stabil ya, selalu naik gitu. Tapi kalau risk moderate saya rasa bisa saham, tapi saham yang blue chip ya. Saham yang blue chip karena kecenderungannya perusahaannya kan sudah stable dan juga memang naik turun, pasti namanya saham ya, pasti naik turun gitu. Tapi ibaratnya kan perusahaannya sudah aman nih gitu, kayak kemungkinan bangkrutnya atau possibility dia itu financially distress itu kecil gitu. Ataupun juga bisa gini, kalau misalkan reksadana saham itu ada juga, itu kan kumpulan dari saham-saham ya. Jadi kalau kita itu mau beli indeks, jadi kan kita nggak mungkin beli IHSG itu kan nggak ada tuh, tapi indeks yang menyerupai IHSG itu juga bisa gitu. Cuman tapi kalau misalkan saya rasa untuk anak-anak muda yang semangat, dan saya rasa karakter anak muda dengan yang lebih dewasa itu kan agak berbeda. Biasanya anak muda even itu risk averse itu masih suka challenge gitu. Challenge-nya itu masih ada gitu. Jadi kalau mau coba I think untuk saham yang tadi yang oke itu sangat-sangat oke sih untuk dicoba ya.
Ya, jadi bisa mulai mungkin apalagi kalau misalnya baru pemula, mulainya mungkin dari blue chip juga aja dulu ya Pak ya. ya, Atau supaya bisa nggak terlalu cek kaget aja, gitu. cek aja yang LQ45 yang mana gitu kan. Tapi kan nggak semua itu, kadang itu nunggu untungnya kan juga lama nih. Kita juga harus ada beberapa analisis mana yang paling liquid. Jadi saham juga ada karakteristiknya masing-masing ya. Benar. Jadi tadi balik lagi mesti melakukan apa ya, analisa juga nih, my friends ya. Nah selanjutnya tadi kan ngomongin kesalahan umum dilakukan anak muda, salah satunya adalah ini ya, manajemen keuangan. Nah sebenarnya cara efektif untuk menentukan financial goals ini gimana sih? Yang realistis tapi praktis, jadi mestinya masih bisa atau kayak masih praktis untuk dilakukan oleh anak muda yang mungkin income-nya juga masih terbatas gitu ya. Gimana sih cara menyusun goals keuangannya gitu? Oke, jadi sebenarnya saya itu baru menyusun literally financial goals saya itu di 2020 waktu pandemi itu gitu. Jadi waktu itu ada yang bilang nih, kamu kalau menyusun goals bukan hanya finance sih, sebenarnya kan kita sangat familiar ya sama namanya SMART goals. SMART goals itu yang specific, measurable, attainable, relevant, dan juga time bound. Jadi kita tuh kalau set tujuan keuangan tuh harus memenuhi itu gitu. Misalnya kadang itu orang, Bu Yuli kalau tak tanya tujuan keuangannya apa sih? Mau jadi independen juga tadi, financially free ya, financial freedom misalnya. Financially independent gitu kan. Nah, kalau kita evaluasi nih teman-teman ya, kalau cuma financially independent itu nggak memenuhi SMART goals itu. Karena kayak nggak spesifik nih, measurable itu kan nggak terukur. Financially independent itu mau punya uang berapa gitu. Oke, berarti itu mesti jelas ya, nominalnya. Benar, jadi kalau misalkan saya pingin punya pendapatan pasif atau passive income 20 juta per bulan misalnya gitu dari investasi saya ketika nanti saya usia 60 tahun gitu. Itu kan jadi jelas gitu. Jadi arahnya tahu agar dapat passive income 20 juta per bulan itu kira-kira berapa yang harus kita save, berapa yang harus kita dapatkan ketika saya umur 60 tahun tadi itu. Jadi kalau tadi financial independent, mau financial independentnya tahun berapa? Kalau ngomong financial independent sih umur 90 dapatnya tercapai loh. Tapi kan umur 90. Iya, umur 90, tapi kan itu kan bukan yang kita pinginkan gitu kan, kita mau gitu. Dan juga ketika kita set goals itu harusnya itu kita punya tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan juga jangka panjang ya. Karena jujur kata kalau misalkan kalian tuh masih muda, pengeluaran kalian ke depan itu pasti sangat banyak sekali ya kan. Mungkin yang mau merit ya kan, masih mau yang beli rumah lah, mau beli sepeda motor, beli mobil dan lain sebagainya. Dan itu sendiri itu kan ibaratnya mengurangi budget investasi kalian untuk mencapai financially independent itu. Jadi makanya itu memang harus benar-benar dihitung. Dan nggak cuma itu juga, tapi uang investasinya mau diinvestasikan kemana gitu. Karena kalau kalian nabung nih sama-sama ya, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, dapatnya di usia 60 tahun ini bisa beda-beda loh, tergantung kalian dapat return berapa gitu kan. Dan kalian investasinya di mana gitu. Dan itu saya rasa mungkin buat teman-teman semua itu semua bisa dihitung ya. Jadi bukan cuman oh ini tergantung aku returnnya berapa. Nah kamu bisa menganalisis returnmu kira-kira berapa, itu ada hitungannya gitu. Konsepnya itu namanya time value of money. Nah itu di kalkulator finance itu bisa dihitung teman-teman. Jadi kalau kalian mau coba set goals, kalian coba aja set goalsnya. Terus nanti kalian hitung nih kira-kira setiap bulannya harus invest berapa. Dan dicek kira-kira achievable nggak nih, attainable nggak ya. Kalau misalkan ternyata setelah dihitung-hitung 1 bulan harus investasi 10 juta ternyata. Dan dengan return 10% tiap bulan. Kira-kira masuk akal nggak untuk kondisi gaji kita, pendapatan kita, masuk akal apa enggak gitu. Oke, makanya tadi harus memenuhi syarat SMART tadi ya. Dan tadi kan Bapak bilang ada goals jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Nah itu yang mana dulu nih? Maksudnya yang diutamakan atau ada urutannya nggak sih dari ketiga jangka waktu goals itu? Jadi sebenarnya kan itu lebih mengarah ke waktunya ya. Jadi kalau yang best practice dari saya sebenarnya menurut saya sih nggak ada yang mana yang utama by teori itu nggak ada. Tapi kalau saya biasanya, kalau jangka pendek dulu ini, saya mau kebutuhan apa dulu. Ini kan karena yang sudah pasti terlintas di otak ini kan. Mungkin kalau begitu ditanya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, oh iya aku mau ini. Itu ada gambarannya gitu. Setelah itu, terus jangka menengah kira-kira apa ya setelah aku mencapai misalnya sudah married nih, terus nanti mau punya anak, kira-kira anaknya berapa dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kan kita bisa set,
oh kalau misalkan sudah punya anak dan lain sebagainya, pendapatannya kira-kira naik berapa, yang diinvest berapa gitu. Jadi kalau aku pribadi sih lebih suka dari yang pendek dulu, menengah, terus ke jangka panjang. Jadi dari yang paling dekat dulu yang lebih visible, seperti apa, menengah, terus nanti baru yang jangka panjang seperti itu ya, my friends, buat tips ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, berapa persen sih idealnya penghasilan anak muda untuk investasi, tabungan, dan kebutuhan bulanan supaya cash flow-nya tetap sehat? Nah, ini tuh agak susah jawabnya, soalnya kadang itu tergantung ya, beda-beda. Cuman sebenarnya kan ada yang bilang nih, ada yang kalau tahu tuh kan ada rumus 50-30-20 kan, kebutuhan 50, terus ada yang bilang 30-nya itu untuk keinginan, 20 investasi. Ada juga yang bilang 30-nya untuk yang investasi, 20-nya ada yang keinginan. Itu banyak macamnya. Cuman kalau mungkin pendapatan kalian menurutku pribadi in the range of 4 juta sampai mungkin 10 juta itu masih bisa dipakai lah. Jadi untuk kebutuhan, misalnya nih kalian punya 5 juta ya, jadikan 50% untuk kebutuhan 2,5 juta, terus keinginannya misalnya 30%, itu kan sisanya ditabung. Atau mau ditukar, di switch juga boleh. Kalau misalkan mungkin kayak nggak ada keinginan, kebutuhannya ditambah juga nggak masalah. Jadi menurutku itu untuk rumus itu sendiri itu perlu untuk disesuaikan juga. Dan ketika gajinya semakin besar, kalau pakai rumus ini kan kesannya berarti kebutuhan, alokasi kebutuhannya kan semakin gede nih. Kalau misalkan gajimu 5 juta, berarti kan 50% 2,5 juta. Tapi kalau gajimu misalnya, contoh nih 50 juta, apakah benar kebutuhan kita 25 juta? Belum tentu kan, bisa jadi kan, ya mungkin pasti naik lah kebutuhan kita, tapi kan nggak sesignifikan itu. Jadi menurutku lebih diatur aja daripada pakai rumus 50-30-20 ketika mungkin pendapatan lebih besar, di-list aja kebutuhan-kebutuhannya itu apa aja. Terus non-priority-nya itu apa aja. Nah, dari situ kita bisa set untuk nabungnya itu berapa gitu. Tapi kan kita batasin tetap agar kita harus bisa investasi. Dan yang paling penting sebenarnya kalau kita ngomongin piramida keuangan itu kan investasi itu bukan yang di nomor paling bawah ya. Tapi yang paling bawah itu kan yang emergency fund itu, dana daruratnya. Jadi itu harus punya dulu. Karena kalau sewaktu-waktu contoh, ya kita nggak berharap ya ada pandemi lagi dan lain sebagainya gitu kan. Itu kalian harus punya dulu. Terus berikutnya kan yang kedua itu kan insurance ya. Kalau nggak insurance mandiri itu bisa BPJS juga itu bisa gitu kan. Baru sebenarnya investasi. Karena apa? Karena kalau kita invest dulu di awal, mungkin kalau misalkan ada apa-apa, uangnya ini susah nih nariknya, ya kan? Jadi ada orang juga yang bilang, oh dana darurat saya simpen nih di tempat investasi. Dan namanya dana darurat kan buat darurat yang kita nggak planning. Bisa jadi saya butuh untuk saat ini juga gitu. Sedangkan nariknya butuh waktu berapa lama gitu. Dan meskipun kita punya investasi banyak gitu, kalau kita nggak berharap juga ya, kalau misalnya ternyata kita harus sakit dan lain sebagainya gitu kan, malah habis berobat gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah punya insurance yang untuk meminimalisasi itu, investasi kita nih bakal aman nih, ya kan? Karena itu semua ditanggung oleh third parties insurance kita, meskipun kita harus bayar insurance tiap bulannya misalnya atau tiap tahunnya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada rumus baku ya. Untuk angkanya itu menyesuaikan, bisa di-adjust lagi tergantung kebutuhan dan penghasilan. Terus juga diperhatikan urutannya itu mesti ada dana darurat dulu, baru habis itu insurance, habis itu baru investasi. Jadi memang nggak investasi nggak perlu buru-buru ya, mesti selama dana daruratnya belum terpenuhi mungkin boleh mempakemkan dana daruratnya dicukupi, terus insurance lalu investasi. Ya, tapi dana daruratnya itu bisa juga disimpan di instrumen investasi yang ini ya, yang nggak, yang mungkin low risk ya. Ya, yang low risk kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya juga terkait sama yang tadi ya, tujuan jangka panjang tadi kan kita sudah punya nih pakem investasinya tiap bulannya berapa gitu. Jadi itu yang kita bisa allocatekan tiap bulan gitu. Kebutuhannya silahkan disesuaikan. Itu dia tips agar cash flow yang generation tetap sehat ya. Selanjutnya tadi kan Bapak juga bilang ada mata kuliah digital finance. Nah ini mungkin boleh dijelasin nggak itu sebenarnya seperti apa sih di tengah sekarang ya era digital yang apa-apa serba mudah, serba digital gitu ya. Dan cara bijak untuk memanfaatkannya supaya anak-anak muda ini nggak bingung atau tersesat nih, kan banyak banget sekarang platform digital untuk investasi ya. Nah apakah itu berkaitan dengan digital finance gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau digital finance itu kita lebih belajar tentang bagaimana penggunaan teknologi ya dalam dunia keuangan. Karena
kalau kita ngomong ya mata kuliah lah, ngomong investment, kita belajarnya belajar investasi kan, konsep investment itu seperti apa gitu kan, dan bagaimana membangun portfolio kayak gitu. Tapi sekarang ini untuk kita investasi itu nggak harus ke sekuritasnya, terus ngisi form yang banyak itu kan. Dulu zaman dulu kan harus kayak gitu, minimumnya gede ya kalau dulu ya. Tapi sekarang kan kita pakai handphone ya kan. Terus bagaimana kita itu bisa memilih platformnya yang baik itu seperti apa. Itu yang kurang lebih yang dibahas di sana. Dan bukan cuma investasi juga ya, digital payment, digital insurance itu juga dibahas sebenarnya dalam mata kuliah digital finance itu, dan perkembangannya seperti apa, ekosistem digital finance-nya seperti apa gitu. Nah, untuk teman-teman my friend, kalau misalkan tentang bagaimana menggunakan digital finance application ya secara benar, maka tentunya menurut saya harus dicek dulu ya, karena ini kan ngomongin masalah uang ya, ngomongin masalah duit. Jadi kira-kira apakah aplikasi ini sudah terlisensi belum sih, terlisensi OJK terutama kan, itu sudah atau belum? Karena nggak dipungkiri juga kadang itu ada yang sudah terlisensi tapi nggak cocok sama kita juga ada loh gitu. Dan juga yang kedua adalah bagaimana kita menggunakannya itu, dan apakah itu benar-benar dilihat kita tuh nyaman nggak sih pakai aplikasinya gitu. Karena ada orang yang mereka mencoba ikut orang lain, oh kamu pakai platform apa, aku pakai platform ini, aku pakai platform ini gitu, tapi ternyata aku nggak terlalu ngerti gitu cara pakainya gitu. Jadi percuma gitu, sebagus-bagusnya aplikasi kita nggak bisa pakai, aplikasi itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi mungkin lebih ke arah itu ya, lebih apakah terlisensi, terus apakah lebih nyaman untuk kita menggunakannya, dan menurut kita sendiri juga apakah aplikasi ini itu dalam hati nurani ini aman nggak sih kira-kira gitu ya. Karena kalau kita ngomongin platform dulu ada peer-to-peer lending lah dan lain sebagainya, ternyata beberapa itu ada yang gagal bayar dan lain sebagainya, itu kan mungkin secara aplikasi safe gitu, tapi menurut kita sendiri aman nggak nih ya? Oke, jadi memang mesti dilihat lagi apakah sudah diawasi atau terdaftar di OJK gitu ya untuk platform-platformnya. Dan berarti tadi digital finance ini memanfaatkan digital di dunia finansial gitu ya. Jadi berarti kayak mobile banking termasuk ya? Iya benar, mobile banking. Berarti terus platformnya Maybank kan buat beli saham. ID ya. ID, jangan lupa pakai itu guys. Ya. Jadi berarti itu mulai dari kuliah mereka sudah mulai belajar cara misalnya kayak cara menggunakan platformnya begitu ya. Menggunakan platform-platform investasi, cara bertransaksi saham misalnya seperti itu juga. Iya, karena kan bahkan contoh nih, kalau kita invest nih di Maybank ya, mereka kan harus top up uang kan, top upnya kan pakai apa sekarang? Nggak mungkin mereka datang ke ATM itu juga kan. part of digital finance digital finance yang saling relate satu sama lain gitu. Kita nggak ngomongin bisa satu aplikasi aja gitu, tapi banyak yang saling terkoneksi. Dan satu lagi, bukan cuma masalah terkait investasi ya, penggunaan investasi, tapi juga ketika kita mau budgeting, itu sekarang ada aplikasinya loh di entah di Play Store ataupun di App Store, kan banyak sekali aplikasi untuk budgeting. Kita bisa catat pengeluaran kita setiap hari apa gitu. Yang biasa saya lakukan dulu, saya tuh nggak tahu kondisi saya keuangannya itu seperti apa. Kan kata orang itu, kita itu nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak tahu kita sekarang lagi di mana gitu kan. Saya tahu sekarang lagi di Senayan, saya bisa kemana gitu kan. Tapi karena saya nggak tahu saya di mana, gimana caranya saya itu bisa terarah gitu kan. Jadi saya ingin tahu dulu kondisi keuangan saya ini seperti apa sih gitu. Kesannya rasanya keluaran untuk makan tuh nggak banyak, tapi ternyata uangnya habis terus, uangnya habis terus gitu. Jadi yang dulu saya lakukan pakai aplikasi. Ada aplikasi budgeting ya, di sana saya catat setiap pengeluaran, baru tahu oh ternyata untuk makan tuh segini loh, untuk transport segini ya kan, untuk ngopi segini gitu kan. Jadi setelah kita tahu baru kita buat yang tadi alokasi kebutuhan itu, dan apakah kebutuhan itu benar-benar penting atau enggak. Jadi kayak maps buat kita ya untuk finansial kita. Oke, berarti benar-benar ini ya, jadi kita nggak perlu manual nyatet lagi, dipelajari langsung bagaimana cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini untuk membantu kita mengelola keuangan kita. Kalau ada yang simple nggak usah dibuat ribet ya. Kalau ada yang simple ngapain cari yang ribet ya gitu. Nah, ini boleh kasih tips nggak? Tips konsisten berinvestasi. Biasanya anak muda kan semangat nih di awal nih baru belajar, oke tiap hari dipantengin, tapi biasanya kan kadang lama-lama semangatnya memudar gitu ya. Gimana sih biar konsisten investasi sampai jangka panjang gitu? Kalau ini penerapan saya gitu dari kesalahan di masa lalu kan biasanya sisa-sisanya aja. Jadi
setiap dapat uang nih, sudah saya langsung alokasikan ini kemana gitu, langsung ke. Jadi gini, mungkin kan ada yang tanya, loh kalau misalkan nih aku tuh lagi dapat uang setiap bulan nih, misalnya kalian mau invest 2 juta, tapi marketnya nih lagi nggak oke nih, misalnya contoh mau ke saham nih ya, ya uangnya nih gimana gitu, masa saya mau masukkan ke saham gitu. Jadi saya pribadi itu biasanya 2 jutanya nih tetap saya masukkan ke RGN-nya gitu, tapi nggak saya belikan apa-apa, jadi at least itu kan nggak dipakai apapun gitu. Ya, betul. Jadi ketika nanti sudah dianalisis marketnya oke, baru saya masukkan, kurang lebih kayak gitu. Jadi tetap konsisten aja, tapi ada juga metode lain kan, yang dollar cost average itu. Jadi ya setiap tanggal 1 kalian invest aja, karena kan kalau kita lihat grafnya ketika kalian DCA itu ternyata returnnya ya mungkin agak di bawah yang bisa menganalisis dengan baik gitu, tetapi bisa di atas dari yang mungkin lagi nggak oke aja gitu kan gitu. Jadi lebih stabil ibaratnya gitu, dollar cost averaging yang setiap bulan itu kalian langsung invest di situ, misalnya di saham tertentu ya kan. Boleh sebut emiten nggak nih? Boleh. Ya, misalnya contohnya di saham BBCA gitu kan, itu kan yang termasuk blue chip, kalian invest setiap bulan berapa, 2 juta gitu kan. Itu jadi kan itu untuk mengurangi resiko sebenarnya, karena ada harga yang fluktuatif gitu. Atau yang kedua, kalau kalian lebih prefer untuk menganalisis gitu, takut kok misalkan waktu saya beli itu harganya lagi tinggi gitu, boleh ditabungkan dulu, tapi nanti kalau harganya itu lagi turun baru dibeli. Oke, berarti bisa dibilang tadi kalau dollar cost averaging ini mirip konsep nabung saham gitu ya, benar. Jadi nggak lihat, ibaratnya kita udah tahu nih sahamnya apa gitu ya, dan kita merasa itu sahamnya misalnya stabil, harganya kita nabung di situ rutin, bisa disebut namanya tadi dollar cost averaging. Atau saya juga sebenarnya waktu kuliah juga sama kayak Pak Adi. Jadi masukin aja dulu ke RDN supaya nggak kepake gitu. Nah baru nanti kalau misalnya udah serak mau beli saham yang mana, baru kita belanjain saham gitu. Jadi kayaknya tuh bakal lebih menolong ya supaya nggak kepake uangnya. Tapi jangan lupa diinvestasikan ya, jangan lupa. Karena kemarin ini bener kemarin. Jadi kan akhir-akhir ini marketnya kan lagi nggak baik ya. Jadi saya tuh takut mau beli dulu gitu. Jadi dan nggak sempat analisis. Jadi masukkan gitu kan. Terus kemarin tak rasa market sudah lumayan oke menganalisis nih. Duh, bukan gimana-gimana ya lo. Ini kok sisa RDN-nya jauh lebih banyak daripada yang diinvestasikan. Jadi uang kaget ya? Jadi uang kaget. Oh ini berarti dimasukkan terus tapi nggak diinvestasikan. Jadi ibaratnya kan nggak dapat return ya. Jadinya malah gitu. Lupa, malah ketinggalan, tapi nggak apa-apa. Kesempatan akan selalu ada ya Pak ya. Benar. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, nggak usah FOMO. Ya. Untuk menutup perbincangan kita pada sesi ini, kalau boleh dikasih satu pesan yang mungkin super penting buat generasi muda tentang pengelolaan keuangan dan investasi, boleh nggak? Ada? Kalau menurutku tipsnya itu cuma gini sih, simple. Mulai aja dulu, gitu kan. Kalian mau mulai untuk menentukan tujuan keuangan ya coba dimulai dulu aja, tentuin tujuan keuangan kalian. Kalian mau budgeting, mulai aja budgeting dari sekarang gitu, nggak usah ditunda-tunda lagi. Kalau mungkin merasa wah kok sudah terlambat ya nggak apa-apa, mulai aja gitu kan. Kalau pernah nggak sih kalian lihat contoh diagram ya yang nunjukin bahwa ketika kita invest dari umur 25 sama 35 tahun dengan mungkin uang yang sama, ternyata in the end yang 25 itu dapatnya lebih banyak gitu. Karena kalau kita tahu di finance itu ada namanya compound interest, bunga majemuk gitu. Jadi sedini kalian memulai, itu otomatis dapatnya di belakang itu akan lebih banyak gitu. Karena mulai duluan ya. Mulai duluan, karena kan bunga kalian ini akan berbunga-bunga lagi gitu. Jadi kalau kalian merasa sudah terlambat dan tidak memulai, nanti 5 tahun lagi akan menyesal lagi juga gitu. Jadi mulai aja dulu apapun itu, mau investasi ya investasi, mau budgeting ya budgeting, mau tentukan tujuan keuangan itu yang paling utama, kan tentukan tujuan keuangannya. Gitu. Ya, jadi udah nggak boleh alasan lagi ya, nggak ngerti segala macem, mulai aja dulu. Kalau nggak ngerti berarti mulai belajar. Kalau misalnya belum ada uang investasinya, mulai dikumpulin dari sekarang. Jadi pokoknya apapun itu mulai aja dulu ya, Mavericks. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Oke, terima kasih Pak Adi untuk insights-nya hari ini di Chit Chat Cuan. Seru banget ya hari ini, Mavericks. Semoga kita semua dapat cuan ya setelah acara ini ya. Semoga cuan, dapat ilmu, dapat cuan, dan mungkin itu aja untuk sesi hari ini. Kita sudahi di sini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.